Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai Heli Firdaus, Malia Sinta Erita, Mirnawati Dewi, dan Mulyan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih satu negara. Contoh transaksi bisnis itu adalah ekspor impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional bisa dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu negara dengan negara lain. Berdasarkan negara partisipannya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis antara lain: perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Kemudian dari segi bentuknya, seperti dikutip dari ulasan di laman Universitas Bung Hatta, jenis transaksi perdagangan internasional bisa berupa ekspor-impor, konsinyasi, package deal, border browsing, dan lain sebagainya. Manfaat perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional sebenarnya telah berjalan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi, dan transportasi, sebagai kegiatan perdagangan antar negara menjadi semakin lancar. Maka dari itu, saat ini perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Banyak negara memanfaatkan perdagangan internasional guna meningkatkan gross domestic product atau GDP. Istilah terakhir merujuk pada total nilai produksi barang dan jasa suatu negara. Peningkatan nilai GDP merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut manfaat yang bisa didapatkan setiap negara yang melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, berkurangnya pengangguran. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keenam, menstabilkan harga. Dampak negatif perdagangan internasional. Walaupun kerjasama perdagangan internasional mendatangkan banyak manfaat bagi negara yang terlibat, tetapi aktivitas ekonomi ini juga dapat membawa dampak negatif. Sejumlah dampak negatif dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Yang ketiga, industri kecil kesulitan untuk bersaing. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Dampak positif dari perdagangan internasional menurut Cass 1996 adalah: A. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. B. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. C. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Sinta Erita ingin menjelaskan tentang analisa terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkan perdagangan internasional. Misalnya negara Indonesia melakukan ekspor tekstil ke negara Jerman, sedangkan negara Jerman melakukan impor mobil ke negara Indonesia. 2. Perbedaan selera. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan selera konsumen. Misalnya Indonesia memiliki apel khas Malang, tapi karena masyarakat Indonesia juga menyukai apel Fuji, maka dilakukan impor apel
Yang ketiga, penghematan biaya produksi atau efisiensi. Suatu barang yang diproduksi dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya produksi dari barang tersebut. Dengan memiliki perdagangan internasional, memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya lebih luas lagi ke banyak negara. Yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang yang memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Kelima, pemenuhan kebutuhan nasional. Suatu negara kadang-kala tidak bisa memenuhi semua barang dan jasa yang dibutuhkan penduduknya, sehingga diambil langkah atau kebijakan impor barang dan jasa tersebut. Yang keenam, perluas pasar dan tingkatkan keuntungan. Pada kalanya, para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal, karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. Yang ketujuh, kelebihan atau kekurangan produksi suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produksinya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu tentang teori perdagangan internasional. Menurut Amir MS, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Pertama, menurut model Adam Smith. Model Adam Smith ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang mengatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memperlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka. Karena impor suatu negara adalah ekspor untuk negara lain menurutnya. Apabila suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, hal ini merupakan keuntungan mutlak negara tersebut. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu model Richardian. David Ricardo menjelaskan mengapa negara yang bahkan mampu memproduksi seluruh produk dengan efisien tetap harus terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam modelnya, ia mampu memproduksi beberapa komoditi yang terlibat dalam perdagangan bebas. Mereka akan meningkatkan konsumsinya dengan menguntungkan dan mengimpor sesuatu yang lebih murah dari biaya produksi di negeri sendiri. Hal ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan keputusan suatu negara untuk memproduksi sendiri barang dan mengisolasi negaranya. Apabila terdapat dua negara yaitu memproduksi satu komoditi yang sama, negara yang mampu mengekspor dengan harga yang murah akan memiliki keuntungan relatif dibandingkan negara lainnya. Yang ketiga yaitu model Richardian, selanjutnya dimodelkan secara matematis oleh William Ewell pada tahun 1833. Dalam penelitiannya, ia meragukan teori distribusi Ricardo mampu didukung oleh bukti empiris. Model Richardian dan model Smith selanjutnya banyak dibandingkan dalam pembelajaran ekonomi untuk memahami perdagangan internasional. Yang keempat yaitu model Heckscher-Ohlin. Model Heckscher-Ohlin menggunakan model Richardian untuk membuat suatu model komparatif. Model ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu negara menerapkan perdagangan internasional.
Dalam model ini, Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa negara harus mengekspor produk yang melimpah diproduksi massal dan mengimpor produk yang langka. Model ini cukup berani dalam menjelaskan fungsi perdagangan internasional dilihat dari sisi produksi. Tahun 1992 menyatakan bahwa model ini gagal diterapkan apabila negara yang bersangkutan bergantung pada produksi massal tersebut. Masalah empiris dengan model HO yang ditunjukkan oleh Wassily Leontief menunjukkan bahwa terdapat negara yang tidak dapat dimodelkan dengan teori ini, seperti Amerika Serikat, lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal. Yang kelima yaitu model gravitasi. Model gravitasi perdagangan merupakan model yang dihasilkan oleh Jan Timberjake pada tahun 1962. Ia menjelaskan bagaimana perdagangan bilateral dapat diperkirakan dengan menerapkan persamaan gravitasi yang terinspirasi dari hukum Newton. Model gravitasi pada bentuk dasarnya, perkiraan hubungan perdagangan berdasarkan besar negara dilihat dari pendapatan domestik bruto dan biaya perdagangan antar kedua negara. Model ini menggunakan hukum gravitasi Newton sebagai tempat berpikir dengan bobot benda disebandingkan dengan pendapatan domestik bruto dan jarak dengan biaya perdagangan. Faktor biaya pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan perdagangan internasional. Berdasarkan apa yang kita pelajari di atas, nampak bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh sebuah negara dari melakukan perdagangan internasional. Namun, demikian, ada kalanya sebuah negara itu juga merasa perlu melakukan pembatasan perdagangan internasional yang dilakukan khususnya pembatasan impor. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang dilakukan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arah dan pola perdagangan internasional dan atau pembayaran internasional. Instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut antara lain tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi, harga, dan dumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan di sini ingin menjelaskan tentang tarif. Tarif pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Apabila tarif dikenakan untuk barang ekspor, maka disebut tarif ekspor. Dan apabila dikenakan untuk barang impor, maka disebut tarif impor. Tarif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tarif ad valorem, yaitu tarif yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan tarif. Contoh, tarif mobil, 1 unit mobil sebesar 100% dari tarif mobil. 2. Tarif spesifik, yaitu tarif yang besar dihitung atas dasar suatu atau ukuran fisik barang yang diimpor. 3. Tarif spesifik ad valorem, yaitu tarif hasil kombinasi antara tarif ad valorem dan spesifik. Contoh, tarif impor per karung gandum 15% dari harga per karungnya ditambah 10 juta per karung. 2. Kuota. Kuota adalah batas maksimum jumlah barang yang diizinkan melewati batas suatu negara. Apabila kuota diberlakukan untuk barang ekspor, maka disebut kuota ekspor. Dan apabila dikenakan untuk barang impor, maka disebut kuota impor. Kuota dapat dibedakan menjadi 4. 1. Absolut. Kuota adalah besar kecilnya ditentukan oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. 2. Bilateral, yaitu besar kecilnya yang ditentukan oleh perjanjian dua negara atau lebih. 3. Tarif kuota, gabungan antara tarif dan kuota. 4. Maksim kuota, yaitu untuk membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proses produksi. 3. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual melewati batas negara ekspor karena
alasan-alasan khusus baik yang bersifat ekonomis maupun politis. Contohnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan pelanggan ekspor kulit binatang dan tumbuhan-tumbuhan alam yang terlindungi. 4. Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu karena alasan-alasan khusus. Contohnya, Indonesia memberlakukan kebijakan impor plastik bekas tertentu dan barang mentah. Subsidi ada 2 tujuan terkait perdagangan internasional. 1. Mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. 2. Untuk mendorong produsen dalam negeri negara mampu memproduksi lebih banyak. 6. Premi adalah memberikan dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai terkait produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. 7. Diskriminasi harga adalah penetapan harga jual yang berbeda untuk barang yang sama pada 2 pasar atau lebih yang berbeda dan dapat diberlakukan di negara yang berbeda untuk barang yang sama. 8. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual yang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuannya untuk menguasai pasar internasional. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.